Salam, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang saya akan beri judul Menjalani Hidup Sehari-hari dari Sudut Pandang Tuhan. Untuk mengawalinya, saya akan cerita tentang film kartun. Ada sebuah film kartun namanya Scooby-Doo. Walaupun itu film anak-anak, tetapi dulu saya sering nonton dan menikmati film itu, saudara. Saya suka karena film itu adalah film petualangan sekawan plus anjingnya yang dijuluki Scooby-Doo. Terus ceritanya selalu mengungkapkan kejahatan yang dibalut dengan misteri. Walaupun saya tahu itu hanyalah sebuah cerita anak-anak, tetapi cukup berhasil membuat saya terbawa masuk dalam ketegangan dan ingin tahu akhir kisahnya. Nah, biasanya ketika kejahatan sudah diungkapkan di bagian akhir film itu, maka reaksi saya dan hampir semua penonton saya yakin, oh ternyata begitu toh. Ya. Kenapa di awal cerita menjadi tegang karena tidak tahu jalan ceritanya dan akhir cerita tersebut. Nah, menurut saya film itu bagus, cukup menghibur. Tetapi ketika film itu diputar ulang, daya tariknya menjadi hilang. Kenapa? Karena kita tahu jalan ceritanya. Oh begitu toh. Nah, saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini, kita sering menjadi tegang, menjadi takut, khawatir, dan lain sebagainya. Takut keadaan ekonomi gonjang-ganjing, takut kehilangan pekerjaan, takut bisnisnya menurun, takut tidak bisa membiayai sekolah anak, takut masa depan, dan lain sebagainya. Semua itu bisa membuat kita menjadi tegang karena kita tidak tahu endingnya seperti apa gitu. Endingnya bagaimana kita tidak tahu, itu yang membuat kita takut. Nah, sekalipun tidak tahu, Alkitab tidak membolehkan kita pergi ke tukang ramal nasib untuk cari tahu hidupku seperti apa. Kita tidak boleh pergi ke orang yang bisa memberikan gambaran hidup masa depan. Biasanya dukun atau paranormal, Alkitab melarang itu. Nah, sejak kita terima Yesus, hidup kita ada dalam kuasanya. Kalau hidup kita ada dalam kuasanya, kenapa kita sering diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita takut? Ya karena kita tidak tahu ujungnya. Ada orang yang diberitahu sebagian masa depanmu seperti ini, bla 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 bla, tapi sebagian lain tidak diberitahu. Karena tidak diberitahu, tapi janji Tuhan, Ia menyertai setiap orang yang percaya senantiasa. Ini yang harus kita pegang. Sekalipun kita tidak tahu, kita harus percaya dan merespon positif bahwa Tuhan kita dalam Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Nah, mari saat ini saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita melihat kehidupan Yusuf anak Daud. Di Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 7 begini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Langsung 4 ayat 7 demikian. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Mimpi itu diartikan bahwa kelak Yusuf akan jadi penguasa di mana saudara-saudaranya akan sujud menyembahnya. Tuhan sudah beritahu Yusuf bahwa di akhir hidupnya ia akan jadi penguasa lewat mimpi. Nah, kita lihat bagaimana Yusuf menjalani hidupnya ketika dia sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa dia akan jadi penguasa. Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair.
Nah, baru saja Yusuf dapat mimpi loh saudara-saudara. Tidak lama setelah itu Yusuf dipersekusi oleh kakak-kakaknya, dimasukkan dalam sumur. Nah, yang ke-28 dikatakan demikian, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ya, tidak cukup masuk sumur, saudara, tetapi Yusuf dijual, dijadikan sebagai budak di Mesir. Nah, di rumah dia disayang oleh bapaknya, di luar rumah dia dijual oleh saudara-saudaranya, jadikan budak di Mesir. Ya, secara lahiriah ini adalah sebuah penderitaan, tapi kita lihat bagaimana Yusuf. Pasal 39 ayat 1 sampai 2 demikian dikatakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, saudara, Yusuf dijual jadi budak di Mesir di rumah Potifar, pegawai istana Firaun. Sampai di sini, saudara-saudara, apakah Yusuf menjadi marah? Terus dia kecewa dengan Tuhan. Loh Tuhan, bukankah engkau sudah memberitahu kepadaku lewat mimpi bahwa aku jadi penguasa? Tapi kenapa aku dipersekusi oleh saudaraku, masuk sumur, terus sekarang jadi budak lagi? Nah, tentu saja tidak, saudara. Saya yakin Yusuf tidak menjadi marah dan kecewa. Sekalipun dia sudah diberitahu bahwa suatu ketika nanti dia akan jadi penguasa dan dia harus menjalani sebagai budak. Nah, kita baca selanjutnya ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuanya orang Mesir itu. Nah, saya yakin, saudara, dalam penyertaan Tuhan, Yusuf selalu diingatkan oleh Tuhan bahwa kelak ia akan jadi penguasa. Jadi kalau sekarang saat itu Yusuf harus menjalani hidup sebagai budak, ya dijalani saja deh. Dan Yusuf taat, saudara. Nah, buktinya apa kalau Yusuf taat? Pasal 39 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia karena kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah, ini saudara buktinya bahwa Yusuf taat. Nah, ciri-cirinya bahwa Yusuf taat, ia rajin bekerja, ia tidak pernah ngelamun, ia tidak pernah bersungut-sungut, sehingga hasil pekerjaannya beres, tuannya senang, puas, dan Yusuf dapat bonus, saudara. Nah, bonusnya apa? Bukan duit, saudara. Yusuf dipercaya untuk mengurus rumah tangganya. Apakah hanya lingkungan rumah tangganya? Oh tidak, saudara. Potifar ini punya perusahaan besar, saudara. Dia juga dipercaya untuk mengurus perusahaannya. Jadi selain rumah tangganya juga perusahaannya, dia dipercaya oleh tuannya, oleh Potifar. Nah, tetapi tak lama setelah itu, saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf difitnah, saudara. Yusuf dituduh telah melakukan yang tidak sopan. Pada siapa? Pada istri tuannya. Nah, ketika persoalan itu diperhadapkan kepada tuannya, siapa yang lebih dipercaya, saudara? Budaknya atau istrinya? Pasti Potifar akan lebih percaya pada istrinya. Sehingga, apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf sekalipun dia tetap menghormati nyonyanya, menghormati Tuhan,
dengan tidak melakukan apa yang jahat, dengan tidak melakukan apa yang tidak sopan, ia tetap keputusannya harus masuk penjara. Nah, sampai di sini apakah Yusuf menjadi gelo, saudara? Terus meluntruk gitu, saudara. Terus tidak bersemangat menjalani hidup. Terus marah-marah, ngomel-ngomel dengan Tuhan. Sekalipun tidak ada ayatnya, saudara, saya yakin Yusuf tidak melakukan seperti itu. Kenapa saya yakin? Karena di penjara pun Yusuf disertai Tuhan dan sikapnya tuh manis, saudara. Sehingga mengundang simpatik oleh kepala penjara. Dia memang napi yang spesial, saudara. Bukan karena kejahatan dia masuk ke situ, karena dia membela kebenaran, bersikap benar, difitnah, dia harus masuk ke situ. Nah, sekalipun demikian, Yusuf rela menjalani sebagai seorang nabi, saudara. Entah dikatakan sampai berapa lama, yang jelas akhirnya waktu Tuhan tiba, mimpi Yusuf digenapi, ia diangkat jadi penguasa, jadi wakil Raja Firaun di Mesir. Dan saudara-saudaranya datang sujud menyembah Yusuf. Nah, itu cerita tentang Yusuf, saudara. Pelajarannya apa, saudara? Sekalipun Yusuf menderita, jadi budak, difitnah, masuk penjara, ia tidak takut, ia tidak khawatir, ia tidak tegang, ia tidak bersungut-sungut, ia tidak ngomel-ngomel, ia tidak menjadi gelo. Karena apa? Karena ia menjalani hidup itu dari sudut pandangnya Tuhan. Kenapa dia bisa menjalani dari sudut pandangnya Tuhan? Karena ia sudah diberitahu bahwa ia akan jadi penguasa. Apapun keadaannya, apapun situasinya, karena dia tahu akan jadi penguasa, sudah dijalani saja deh. Nah, itu saudara pelajarannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saudara mengetahui jalan hidup saudara? Seperti Yusuf, ada sebagian orang yang diberitahu oleh Tuhan, tetapi sebagian lain tidak diberitahu oleh Tuhan. Tetapi saudara, sekalipun kita tidak diberitahu oleh Tuhan, tetapi janji Tuhan adalah menyertai kita, menyertai orang percaya senantiasa. Dan kalau Tuhan itu menyertai kita, saudara-saudara, maka kita pun harus menunjukkan sikap hidup sebagai orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan tahu bagaimana jalan hidup kita, bagaimana akhir hidup kita. Jadi itulah saudara, pentingnya kita menjalani hidup dari sudut pandang Tuhan. Tidak mudah kecewa, tidak menjadi gelo, marah-marah, ngomel-ngomel kalau kita menjalani hidup ini dari sudut pandang Tuhan. Amin. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.